Hi guys, how are you today? Happy Friday night. And then today aku mau review jenis-jenis hantu di Indonesia. So keep on watching on my video and let's get to it. Oke, hantu pertama adalah Sundel Bolong. Sundel Bolong adalah digambarkan dengan sosok wanita yang pada saat masih hidup beliau dibunuh dan diperkosa lalu dibunuh, dan dalam keadaan hamil lalu dikuburkan dengan tidak layak, sehingga ketika beliau meninggal dia menjadi penasaran dan dia menjadi sosok wanita yang berpakaian putih lalu dengan badan yang berlubang di belakangnya seperti ini. Oke. Lalu hantu yang kedua adalah kuntilanak. Jadi kuntilanak ini digambarkan dengan sosok wanita berparas cantik, berbaju. Ada beberapa yang memang sudah melihat kuntilanak ini sendiri. Kuntilanak ini memakai baju putih, merah, dan hijau, kalau tidak salah. Karena dari orang tua saya sendiri, mama saya sendiri pernah melihat kuntilanak merah ini, dan memang sangat mengerikan. Wanita dengan wajah yang cantik tetapi lama-lama mengerikan. Jadi dikisahkan kuntilanak ini di saat masih hidup dia meninggal saat keadaan hamil. Jadi dia meninggal menjadi penasaran seperti itu. Lalu yang ketiga guys, ada tuyul. Nah, kalau tuyul ini adalah digambarkan dengan sosok anak kecil yang banyak bentuknya, dalam artian ada yang beberapa orang yang melihat seperti anak normal, ada yang beberapa yang melihat anak botak hanya memakai celana dalam atau tidak memakai celana sama sekali, dan memang ada yang bilang mukanya itu rata lalu mulutnya sobek sampai ke sini guys. Jadi mulutnya itu sampai ke telinga seperti itu. Jadi tuyul ini dikisahkan dipercaya berasal dari janin seseorang yang mengalami keguguran atau bayi yang meninggal ketika lahir guys. Entah fakta atau mitos, banyak artikel yang membahas tentang ini. Lalu yang hantu yang keempat, pocong guys. Pastinya kalian udah gak asing lagi dengan sosok pocong ini, karena digambarkan sebagai jasad yang dari seseorang yang ketika dimakamkan, pocong ini lupa dibuka kain talinya guys, yang di sini yang di kepala. Jadi dia digambarkan dipercaya berkeliaran untuk meminta tolong kepada orang untuk membukakan talinya guys. So hantu yang kelima ada Genderuwo. Nah, Genderuwo ini juga yang disebut sebagai Queen of the Ghosts of Indonesia. Oke. So digambarkan dengan sosok yang sangat menyeramkan, hitam dan sangat besar. To be honest, aku juga nggak tahu ya ini maksud aku ini hanya halusinasi aku atau bukan. Dulu di tahun 2019 kalau tidak salah, 2017-an, waktu aku masih ngekos di daerah Depok, aku pernah ngeliat sosok ini, cuma samar-samar aja. Aku nggak tahu itu benar sosok itu atau bukan, tetapi memang besar tinggi. Tetapi aku tidak melihat secara langsung, dan semoga jangan sampai guys, aku takut. Oke. Jadi konon katanya dia memiliki bulu yang lebat menutupi tubuhnya. Kabarnya juga ia tinggal di pepohonan besar guys, seperti pohon beringin dan sudut-sudut lembab dan gelap seperti itu. Genderuwo ini berasal dari arwah seseorang yang meninggal secara tidak wajar, misalnya bunuh diri atau kecelakaan guys.
Gondoruo ini bisa menjelma sebagai manusia. Nah ini sih guys, agak serem sih guys. Buat kalian kalau sebelum pulang atau gimana, banyak-banyakin doa ya guys ya. Soalnya dia suka melakukan hubungan kepada wanita yang ditinggal suaminya atau seperti gitu. Makanya kalau bisa kalian harus tetap berdoa guys, karena bisa Gondoruo ini bisa menyerupai suami kalian atau menyerupai dengan bentuk lain, dan itu sangat mengerikan guys. Oke guys, untuk yang keenam ada Wewe Gombel. Ini dulu famous banget waktu aku masih kecil, aku suka nontonin banget di film-film. Sosok ini yang menyeramkan ya menurut saya, digambarkan dengan hantu wanita dengan payudara yang sangat besar dan panjang. Wewe Gombel menyukai anak kecil guys. Jadi dulu mama aku tuh kalau maghrib, aku tuh selalu sama mama aku suruh pulang, jangan, nggak boleh kemalaman di luar. Kalau udah maghrib harus pulang, udah harus tutup pintu dulu, karena mama aku suka bilang kalau anak kecil lari-lari pas saat maghrib bakal diculik Wewe Gombel guys. Konon penampakan Wewe Gombel menyerupai wanita cantik, sehingga anak kecil menjadi korbannya tidak takut kepadanya dan mau diajak ke rumahnya. Di tempat itu lalu anak itu dirawat dan disusuinya guys. Menurut beberapa cerita, anak diculik Wewe Gombel diberi makan berupa kotoran manusia. Terlihat seperti makanan seperti itu. Dulu tangga aku kalau nggak salah, waktu aku masih kecil juga, dia diculik sama Wewe Gombel ini, dibawa lah, intinya dia nganggapnya dia diajakin sama orang, kakak cantik gitu, terus dia diajakin ke rumahnya, lalu disuguhin mie guys, mie sama minuman jus. Nggak taunya guys, di saat orang-orang pada nyariin dia itu cuman ngeliatin aja gitu keluar, cuman nggak ada respon gimana, karena dipikirnya bukan nyariin dia, biasa aja gitu, di situ enak. Nggak taunya pas dia lihat lagi guys, makanan yang ada di tangannya itu cacing guys, berubah jadi cacing, dan yang minumannya itu berubah menjadi darah guys. Itu serem banget, dan yang itu sangat-sangat manipulatif ya guys. Kalian juga harus hati-hati. Yang ketujuh adalah kuyang guys. Ini juga famous banget. Kebanyakan kuyang ini adalah makhluk siluman pemangsa jenis dalam kandungan guys. Nah ini juga kalian udah pada tahu lah ya. Ini yang berbentuk makhluk ini kepala, lalu dari sini ada jerohan di dalamnya yang seperti usus, jantung, dan hati seperti itu guys. Dia melayang-layang, terbang-terbang gitu guys. Jadi sosok kuyang ini digambarkan seperti wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam guys, untuk mencapai kehidupan abadi. Dia jadi minum darah dan ngambil janin dari orang-orang yang sedang melahirkan, makna ari-ari gitu guys. Ari-ari itu kalau orang bilang, banyak bilangnya itu kembaran kita ya guys. Saat kita keluar dari rahim itu masih bayi, kita ada ari-ari, itu kembaran kita, dibilangnya seperti itu. Dan ada nomor 8 adalah leak. Leak ini untuk bagi masyarakat Bali mengenal leak sebagai penyihir jahat guys. Sosok leak digambarkan berlidah panjang dan bergigi tajam. Penampakannya hanya dapat dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Jadi itu tidak kasat mata. Itu juga banyak diiniin. Yang nomor 9 adalah jenglot. Kalian tahu guys, jenglot ini digambarkan mirip boneka manusia yang kerdil, terus ada giginya gitu, kayak gerandong gitu. Dan dapat ditemuin di mana aja, dan banyak dibikin jimat oleh dukun-dukun atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab guys. Banyak ditemukan di dalam tanah, atap rumah, atau batang pohon.
jenglot yang ditangkap telah mengeras dan akan dipelihara oleh paranormal. Ada yang percaya bahwa jenglot ini serta meminum darah tidak akan bergerak jika ada orang yang melihatnya. Tapi serem guys, dia nyedot darah gitu guys, jadi dia akan mengambil darah korbannya, jadi hampir kayak vampir. Oke. Yang terakhir, yang nomor 10 adalah Banaspati. Mungkin untuk orang-orang di luar Jawa kurang familiar dengan ini. Untuk saya sendiri juga kurang familiar karena saya tinggalnya di Sumatera. Masyarakat Jawa percaya akan keberadaan Banaspati. Wujud hantu ini digambarkan mirip manusia guys, tapi tidak memiliki hidung. Penampakannya sering disertai dengan bunyi tangisan bayi. Cara berjalannya mendongak ke atas karena malam memperlihatkan lubang hidungnya guys. Selain itu, kemunculan hantu ini sangat ditakuti karena dapat membawa malapetaka. Jadi suaranya terdengar akan datang suatu bencana guys. Oke guys, jadi ini adalah beberapa hantu yang urban legend di Indonesia yang terfamous juga di Indonesia. Mungkin ada rekomendasi untuk review tentang yang lain, kalian bisa DM aku di Instagram aku tina_han and atau just comment on this videos in the below, okay? And jangan lupa like, comment, and subscribe this video dan nyalakan notification-nya, oke? Dan selalu dukung channel aku agar selalu berkembang. Terima kasih. Selamat malam.